lagi ke dalam video saya. Hari ini saya akan coba membahas tentang salah satu materi di kelas 5 ya. Masih bagian dari pecahan, yaitu perbandingan. Nah, di sini materinya tentang perbandingan. Jadi yang pertama adalah menentukan perbandingan ya. Buat teman-teman yang masih di kelas 5, selamat menyaksikan ya video berikut tentang perbandingan. Jadi ini adalah awal banget materi di kelas 5 tentang perbandingan. Nanti bakalan diulang lagi ya, akan berulang lagi di kelas 7 atau kelas 8 SMP ya. Materi perbandingan juga. Nah, ini masih pengenalan sederhana. Contohnya ada dua kue bolu coklat dan satu bolu stroberi. Ya, ayo bandingkan jumlah kue bolu coklat dengan jumlah kue bolu stroberi. Nah, perbandingan jumlah kue bolu coklat ya, jadi di sini kue bolu coklat dulu yang disebut ya, dengan jumlah kue bolu stroberi adalah 2:1, karena kue bolu coklatnya ada 2, sementara yang stroberinya ada 1, dan yang disebutkan duluan yaitu kue bolu coklat, maka dia disebutnya 2:1 ya. Oke, yang berikutnya perbandingan jumlah kue bolu stroberi dengan jumlah kue bolu coklat adalah 1:2. Kenapa 1 duluan? Karena di sini ada kue bolu stroberi yang dahulu, lalu kue bolu coklat, makanya dia 1:2. Berbeda ya teman-teman ya, antara yang perbandingan kue bolu coklat dengan kue bolu stroberi ya, itu 2:1. Sementara kalau perbandingan jumlah kue bolu stroberi dengan jumlah kue bolu coklat adalah 1:2. Tergantung dari apa sih yang disebut duluan gitu ya. Kita coba next yang berikutnya. Yang nomor 2. Perhatikan ada 2 gambar, ada gambar bendera biru dan ada bendera kuning. Perbandingan jumlah bendera biru dengan jumlah bendera kuning adalah, nah ini biru duluan nih yang disebut. Nah, kita bisa tahu kalau biru itu sebanyak, birunya ada berapa nih? Ada 2 ya. Bendera kuningnya ada berapa? Ada 5 ya, 5. Jadi perbandingan jumlah bendera biru dengan jumlah bendera kuning adalah, udah biru kan 2:5 gitu ya, karena biru yang duluan nih. Nah, yang bagian bawah perbandingan jumlah bendera kuning dengan jumlah bendera biru. Berarti kuning duluan ada 5, kuning tadi ada 5 ya, bendera kuning ada 5, terus bendera biru ada 2, jadilah 5:2. Oke, konsep perbandingan sederhana teman-teman, karena dia membandingkan 2 hal, minimal ada 2 hal yang dibandingkan ya. Kita coba next. Oke. Saya coba zoom in. Nah, selanjutnya nomor 3. Nina mempunyai 2 karton telur ayam, 2 karton telur ayam dan 3 karton telur puyuh ya. Nah, jika ditanya perbandingan jumlah telur ayam dengan jumlah telur puyuh adalah 2:3. Kenapa 2? 2 itu ini telur ayam ada 2, kemudian ini telur puyuh ada 3, maka 2:3 karena ayam dahulu yang disebut, kemudian puyuhnya. Kemudian selanjutnya perbandingan jumlah telur puyuh dengan jumlah telur ayam adalah 3:2 gitu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan 1 karton terdiri atas 12 telur. Perbandingan tidak menunjukkan jumlah sebenarnya dari telur ayam dan telur puyuh ya. Jadi ini isinya ada 12 ya, tapi dia tidak menunjukkan bahwa jumlah sebenarnya ya. Ini hanya perbandingan antara telur ayam dan telur puyuh. Oke, kita coba lihat nomor 4. Nah, nomor 4 teman-teman, bisa kita lihat di sini ada paket minuman mangga dan paket minuman jambu. Oke, kalau kita lihat gambarnya, kita hitung aja. Ini ada berapa paket yang mangga? Kita hitung 1, 2, 3. Kemudian yang paket minuman jambunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang jambu ada 5, yang mangga ada 3. Oke, jadi perbandingan jumlah paket minuman mangga, ingat ini mangga duluan yang disebut ya,
dengan jumlah paket minuman jambu. Jadi kita tulis paket minuman mangga tadi ada berapa? Ada 3. Berbanding dengan paket minuman jambu, yaitu ada 5. Jadi 3 banding 5. Yang selanjutnya, perbandingan jumlah paket minuman jambu. Kita tahu jambu tadi ada 5. Dengan jumlah paket minuman mangga 3. Jadi 5 banding 3 gitu. Oke, teman-teman. Jadi dilihat dari gambar juga sudah ketahuan. Nanti tinggal tergantung dari pertanyaannya, apakah yang disebut dahuluan itu yang ditulis jumlahnya yang terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Oke, Ronald membeli 2 kg daging ayam. Ya. Oke, Ronald membeli 2 kg daging ayam dan 9 kg daging domba. Perbandingan berat daging domba dengan berat daging ayam. Nah, ini saya yakin pasti tidak begitu susah ya. Kita lihat perbandingan berat daging domba. Daging domba kita lihat dia 9 kilo, tadi sudah ada keterangannya di atas, berarti ini 9 berbanding 2 ya. Karena daging ayam beratnya 2 kg. Kemudian perbandingan berat daging ayam berarti 2 dengan berat daging domba yang 9 tadi. Jadi 2 banding 9. Oke, seperti itu. Nanti kita cek lagi yang nomor 6 selanjutnya. Nah, perbandingan jumlah daun besar dengan jumlah daun kecil adalah 3 banding 4. Kenapa 3 banding 4? Karena di sini jumlah daun besarnya ada 3 unit ya. Berbanding dengan jumlah daun kecil ada 4 unit, jadi 3 banding 4. Nah, hal yang ini paling bawah ini, perbandingan jumlah daun kecil dengan jumlah daun besar. Jumlah daun kecil berarti jumlah daun kecilnya ada 4 unit. Berarti kita tuliskan di sini 4. Ya. Berbanding dengan jumlah daun besarnya ada 3 unit. Berarti 4 banding 3 kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Saya pikir untuk materi perbandingan itu tidak begitu susah karena dia hanya membandingkan 2 benda atau 2 hal ya yang bisa dibandingkan. Misalnya juga contohnya perbandingan adalah jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan dalam suatu kelas ya, itu bisa juga. Kemudian banyaknya mobil dan motor, atau banyaknya kursi dan meja, apalagi ya, pokoknya minimal ada 2 benda yang bisa dibandingkan. Atau misalnya banyaknya bentuk botol minum, atau banyaknya yang membawa botol minum ke sekolah misalnya kayak gitu. Atau perbandingan paket data karena masa PJJ, paket data yang digunakan oleh si A dan si B. Nah kayak gitu, pokoknya, dan masih banyak lagi. Itu konsep tentang perbandingan ya, sederhana sekali konsepnya ya. Itu saya pikir kalau perbandingan tidak begitu susah ya. Coba kita next lagi teman-teman. Nah di sini sudah mulai masuk ke bagian soal cerita ya. Ini menarik sebetulnya, apalagi sekarang ada konsep-konsep harus HOTS ya, soal-soal HOTS, high order thinking skill. Jadi kita dituntut untuk bernalar ya. Nah untuk soal nomor 7, perbandingan panjang A dengan panjang B adalah 5 banding 8 karena A nya 5, B nya 8. Nah sekarang dibalik, perbandingan panjang B dengan panjang A adalah, ya udah pasti 8 banding 5 iya. Di sini kita tulis 8 banding 5 kayak gitu. Oke, ini enggak begitu sulit. Nah, selanjutnya mulai masuk soal cerita. Ali memotong sebuah kayu yang panjangnya 24 cm menjadi 2 bagian. Potongan yang lebih pendek berukuran 7 cm. Tentukan perbandingan panjang kayu yang lebih pendek dengan panjang kayu yang lebih panjang. Nah, ilustrasinya di sini ada sebuah kayu ukurannya 24 cm. Kemudian ini berwarna orange 7 cm berarti yang pendek. Nah, yang sisanya kita nggak tahu tuh berapa panjangnya. Nah, makanya di sini dikurangkan dulu, 24 dikurang 7. Kita
akhirnya 17. Jadi perbandingannya panjang kayu yang lebih pendek dengan panjang kayu yang lebih panjang adalah 7 banding 17. Kayak gitu ya teman-teman. Ini jadi harus tahu dulu nih. Ini salah satu bentuk soal yang harus kita nalar ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi teman-teman ya, ke nomor 9 ya. Oke, di sini ada sedikit kesalahan tulisan sebenarnya. Oke. Mardi mempunyai 17 kg beras ya, 17 kg beras. Dia menjual 7 kg beras. Berapa perbandingan berat beras yang dijual dengan berat beras yang tersisa? Nah, di sini harusnya ini bukan 15 ya teman-teman ya. Ini 17 kg. Nah, 17 kg itu keseluruhan. Dijual 7 ya. Berarti sisanya berapa? Berarti berat beras yang dijual itu 7 kg. Berat beras yang tersisa berarti 17 dikurang 7. 7 itu yang dijual tadi ya. Jadi sisanya 10 kg. Perbandingan berat beras yang dijual kan 7 dengan yang sisanya 10. Berarti jawabannya adalah 7 banding 10 ya. Jadi ini salah satu soal yang harus kita nalar juga karena tersisa. Berarti tersisanya itu berarti hasil pengurangan dari total tadi ya. Oke, baik, semoga konsep perbandingan ini bisa kalian pahami. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Nanti kita akan bahas banyak video-video tentang pembelajaran matematik. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa.